Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi. Kalian telah membaca dari halaman 21 sampai dengan 26. Semoga poin yang akan kita pelajari pada minggu ini bisa teman-teman tangkap, ya. Nah, kita langsung saja. Pak Sandi andaikan kita sudah berdoa masing-masing sebelum memulai pelajaran ini. Beriman Kristiani, teman-teman, ya. Tema yang kita pelajari bersama saat ini. 2 minggu lalu kita sudah melihat apa itu beragama, apa itu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, ya. Beragama itu menyangkut mengkaitkan diri dengan lembaga legal, ya, lembaga resmi, di mana di sana ada otoritas, ya, ada autoritas, ya, ada orisinalitas, ya, ada aturan-aturan yang mengikat seseorang di dalam kepercayaan tertentu, ya. Ada keaslian ajaran yang terjaga, ya. Ada struktur organisasi di dalamnya yang teman-teman yakini akan menghantar kita semua kepada apa yang kita percayai. Itulah beragama. Sementara beriman adalah wujud tanggapan pribadi seseorang terhadap apa yang dia yakini, ya, kepercayaan dirinya secara utuh dipasrahkan dalam kehidupan ini melalui apa yang ia yakini. Itu beriman. Kemudian sekarang kita mau melihat secara lebih spesifik, teman-teman, lebih detail, ya, beriman Kristiani. Kalau dikatakan beriman Kristiani, sebenarnya kita sudah bisa tangkap poinnya, ya, dari latar belakang pengetahuan yang sudah kita terima dari pelajaran beragama dan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah 2 minggu sebelumnya, ya. Nah, kalau dikatakan beriman Kristiani, harusnya dua kata ini bunyi di kepala kita, ya. Mau berbicara tentang apa? Mau berbicara tentang apa? Mau berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang mengikut Kristus beriman. That's it. Itu, teman-teman, ya. Nah, pertama kita mau melihat, ya, atau mau memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita. Ini tentu sudah kita dalami secara lebih detail, ya. Ini hanya ibaratkan hanya lauk yang kita hangatkan kembali untuk kita nikmati, ya, teman-teman. Seperti lauk, ya, seperti lauk. Ibarat kita sudah masak rendang, ya kan. Besoknya mau kita makan lagi, kita masak, ya. Rendang kan kalau dimasak terus menerus makin lama makin enak, ya, apalagi pas hangat-hangat tuh. Sama juga dengan materi-materi yang kita santap pada pagi hari ini. Ini sebenarnya materi yang juga sudah kita dapatkan di tahun lalu, ya. Bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah, kemudian bagaimana tanggapan-tanggapan orang atas pewartaan, ya kan? Itu sudah kita pelajari sebagai bentuk karya keselamatan Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Nah, dalam tema kali ini adalah memahami dalam poin pertama ini kita diajak untuk memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita. Ya, sama seperti dalam cerita sang raja yang turun kepada rakyatnya, kemudian bertemu dengan salah seorang rakyat yang katakan hidupnya susah, ya. Dalam kondisi rakyat tersebut dalam kondisi sakit, ya kan. Kemudian sang raja hadir sebagai orang biasa yang memberikan penghiburan sampai pada akhirnya sang raja mengaku. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh pria miskin itu justru menunjukkan sikap yang pasrah, sikap yang
bersyukur teman-teman. Sikap yang jarang kita 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 apa ya? Kita sadari, bersyukur ya. Bersyukur sang raja itu datang menengok dia, memberikan penghiburan ya. Itu bersyukur. Kalau tidak bersyukur, pria miskin itu pasti minta, "Raja, berilah aku makanan dan sedikit kekayaan agar aku lepas dari kemiskinan ini." Gitu loh. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Pria miskin ini justru dia bersyukur bahwa raja itu datang. Raja itu memberikan penghiburan. Nah, itu saja sudah eh, sebuah tanda petik obat untuk dirinya yang selalu bergelut dengan kemiskinan. Nah, sikap bersyukur inilah yang mau kita tanamkan dalam diri agar kita semakin apa teman-teman? Agar kita semakin memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita. Kalau kita refleksikan ya, kita sebagai seorang siswa teman-teman masih bersyukur bisa mengikuti proses pembelajaran daring ya. Masih banyak teman-teman kita di luar sana ya yang kehidupan belajarnya sungguh memprihatinkan ya. Di sini kita bersyukur bahwa kita masih bisa berkomunikasi dengan baik, fasilitas ada ya, walaupun ya jatuh bangun ya teman-teman, tapi paling tidak jika dibandingkan dengan teman-teman kita di sekitar lainnya, kita masih mendapat perhatian yang lebih dalam proses pembelajaran. Nah, itu salah satu bentuk yang harus kita syukuri dengan sikap ya, dengan sikap yang seperti apa? Tentunya sikap yang menunjang kita untuk semakin larut dalam pembelajaran demi pelajaran di sekolah, bukannya hilang teman-teman, bukannya ingin jadi seperti teman-teman yang lain, tidak mendapatkan pelajaran, santai, dan tentunya kita tidak ingin masa muda kita habis dengan hal yang sia-sia teman-teman ya. Karena kita yakin belajar ini adalah salah satu cara kita ya, untuk menghadapi masa depan kita. Ya, cara yang sangat populer teman-teman ya. Belajar sekolah dari bangku ke bangku, maksud Pak Sandi dari jenjang ke jenjang ya, adalah cara yang efektif ya dari seseorang untuk menghadapi masa depan ya. Karena sekolah adalah tolok ukur yang menjadi standar seluruh dunia untuk sejauh mana kita mempunyai konsep-konsep pemahaman yang dapat diberikan kepada masyarakat ya, kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Itu teman-teman. Jadi sekolah itu bukan hanya duduk hadir mendengarkan cerita atau dongeng, bukan. Tetapi lebih dari itu teman-teman ya. Lebih dari itu. Nah, harapannya adalah teman-teman sungguh-sungguh memanfaatkan waktu, sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang ada, yang diberikan sekolah kita, yang diberikan oleh orang tua kita melalui sekolah ini juga ya, supaya kita manfaatkan dengan baik gitu teman-teman. Nah, maka dengan demikian, jika kalian sudah semakin bersyukur, kita akan semakin memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita. Sementara itu, ya, di sini dalam Gaudium et Spes, tentu kita akan mendalami atau diajak mendalami ajaran gereja mengenai makna hidup beriman Kristiani, ya, dari dokumen Gaudium et Spes artikel 14 dan kutipan teks kitab suci dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 24. Sudah kita baca ini ya. Ini adalah kedua dokumen resmi ya. Kitab suci adalah dokumen utama, sementara dokumen Gaudium et Spes itu bagian dari Konsili Vatikan kedua teman-teman. Salah satu bagian dari Konsili Vatikan kedua. Nah, ini dokumen yang sungguh-sungguh memiliki otoritas ya, memiliki orisinalitas ya dari Gereja Katolik. Nah,
ini adalah tugas kalian ya untuk menggali makna, menggali pesan yang disampaikan oleh kedua dokumen tersebut yang nantinya membawa kita kepada kesadaran, oh, beriman Kristiani ternyata seperti demikian. Gitu ya. Nah, teman-teman sudah baca, tapi Pak Sandi bacakan sekali lagi ya. Sorry. Orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah orang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Seluruh teman-temannya, seluruh peristiwa dalam hidupnya, ya, walaupun secara kasat mata kita tidak melihat langsung Yesus, kita tidak melihat langsung Allah, tetapi kita merasakan kebesaran Allah lewat peristiwa hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Pak Sandi pernah mengalami suatu momen di mana momen itu membawa Pak Sandi kepada keputusasaan, ya, membawa Pak Sandi kepada nggak tahu lagi harus buat apa-apa, ya kan. Yang Pak Sandi lakukan adalah Pak Sandi minta sama Tuhan Yesus, mohon dengan sangat, dan mengakui segala kesalahan Pak Sandi. Dan Pak Sandi serahkan apa yang terjadi ini ke dalam tangannya. Besoknya jawaban sudah diberikan oleh Allah, teman-teman, ya. Ini pengalaman iman yang Pak Sandi alami, teman-teman, di mana keputusasaan, rasa ketidakberdayaan, kemudian kecemasan yang melanda saat itu, Pak Sandi serahkan kepada Yesus, kepada Allah, serta mohon ampun atas segala tindakan yang mungkin dulu Pak Sandi pernah melukai hati seseorang, melukai sahabat, saudara, teman, atau siapapun, ya kan, pacar mungkin ya. Dan ketika itu juga Pak Sandi merasakan karya kasih Allah yang sungguh menyelamatkan, yang sungguh menuntun ke padang rumput hijau. Nah, teman-teman juga bisa demikian ya. Ketika teman-teman putus asa, ketika teman-teman tidak tahu lagi harus kemana, teman-teman jangan sampai lupa bahwa Yesus selalu ada bersama kita, teman-teman. Nah, semakin teman-teman berkomunikasi erat dengan Yesus, maka semakin banyak jawaban-jawaban kehidupan yang akan teman-teman temukan. Pak Sandi alami itu. Ya, karena dunia modern ini tantangannya banyak sekali, teman-teman. Cenderung lebih mengandalkan diri sendiri, cenderung lebih menepuk dada. Aku kuat. Aku sanggup menghadapi ini semua. Tidak, teman-teman. Ada kalanya di mana kita rapuh, dan ketika rapuh, disitulah kita bisa hancur. Tetapi kalau kita tahu kemana kita harus berpegang, jalan keselamatan akan kita dapatkan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Beriman Kristiani itu harus menyertakan peristiwa hidupnya, ya, bahwa ini adalah bagian dari karya keselamatan Kristus yang menyelamatkan. Belajar itu nggak enak, sekolah itu capek, ya. Tapi yakinlah bahwa ini adalah bagian dari karya Kristus yang menyelamatkan kalian untuk masa depan, teman-teman ya. Jadi ini bukan hanya sekadar lalu lewat begitu saja, tapi ini bekal ya. Ini bekal. Sekolah itu bekal, belajar itu bekal. Walaupun menjenuhkan, walaupun membosankan, tapi ini adalah proses membentuk diri kita menjadi manusia yang lebih manusia. Ya. Bukan manusia yang barbar ya. Kayak
makhluk lainnya, tapi manusia yang semakin manusia. Oke, lanjut. Dalam hidup sehari-hari, iman kita kepada Allah harus kita wujudkan melalui setiap perkataan dan perbuatan baik kita agar iman kita berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Ya, perkataan ya teman-teman, seringkali kita ya ikut dengan bahasa-bahasa yang ngetren sekarang ya, bahasa-bahasa yang sebenarnya konotasinya negatif, tapi seolah-olah itu menjadi sebuah percakapan yang enak didengar di semua kalangan. Belum tentu ya teman-teman. Kita harus jaga perkataan kita. Kita harus pandai-pandai memilih kata-kata yang ingin kita ucapkan kepada lawan bicara, teman-teman. Ketika kamu berbicara dengan lawan sebayamu, berbicaralah dengan bahasa yang memang sebaya, yang biasa diucapkan oleh teman-teman sebayamu. Ketika kamu berbicara dengan orang yang lebih berusia, gunakanlah bahasa-bahasa yang santun. Ketika kamu berbicara dengan orang yang lebih muda, gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh orang yang lebih muda tersebut, ya. Nah, perbuatan baik, tentu kita tahu perbuatan baik itu apa saja. Cuma kadang kita bertentangan dengan ego kita masing-masing, ya. Kita sering ingin menunjukkan siapa kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak tepat, ya. Sering begitu ya, sering teman-teman ya. Harusnya kan kita ingin menunjukkan siapa diri kita tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang seharusnya. Itu akan jauh lebih elegan. Apalagi perbuatan-perbuatan yang memancarkan kasih Kristus, teman-teman. Itu akan jauh lebih elegan, itu akan jauh lebih menyelamatkan hidup kita. Bahkan akan jauh lebih banyak berbuah, ya. Itu teman-teman. Nah, untuk sebagai bahan refleksi ya, di sini kita disodorkan demikian yang tentu sudah kita baca ya. Orang beriman Kristiani adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Ini kata kunci, diwarnai oleh iman Kristianinya. Ya, iman kepada Kristus, artinya cara hidup Yesus yang kita adopsi, yang kita coba tiru dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah, bukan ya teman-teman. Jadi tindakan Kristiani ini hendaknya lahir dari dalam diri kita, sehingga menjadi suatu inner beauty ya, kecantikan dari dalam diri kita ya, yang terpancar kepada sesama. Jadi bukan dibuat-buat ya, atau orang lebih senang mengatakan istilah munafik kayak gitu ya. Bukan ya. Harapannya itu memang tampil dari bagian diri kita sebagai orang yang beriman Kristen. Itu teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan refleksi yang sudah teman-teman ya jawab sekilas gitu ya. Semoga cukup membantu, cukup membuat kita bercermin bagaimana kita harus bersikap sebagai orang yang mengaku diri memiliki iman Kristen. Cukup dari Pak Sandi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pelajaran yang sedikit ini dapat membantu kita semua untuk semakin beriman Kristiani dalam perbuatan dan perkataan, sehingga nantinya berbuah yang kelak menyelamatkan hidup kita. Sekian, terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur boleh memahami apa itu beriman Kristiani. Semoga pembelajaran kali ini menuntun kami agar sanggup menjadikan diri sebagai orang-orang yang mampu melakukan perbuatan dan perkataan baik seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Sekian, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.